everyone, my name is Melan Triani and I'm from class AKP 7B with student ID number 22051511044. So this video is made for the Information Technology Based Auditing course under the guidance of Mr. Rizky Syahputra, SA, MSc, CPA, SERA, CRA, CRP. In this video, I'll be talking about risk assessment, which is a vital stage in the audit process that helps auditor identify and evaluate the risk of material misstatement in financial statement. This process has a few main stages that help auditors understand the company, find possible risks, and plan the right audit steps. Let's go through each step together and see how risk assessment really supports the audit process. So, what is risk assessment? Berdasarkan standar audit SA 315, risk assessment adalah proses yang dilakukan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau fraud maupun kesalahan atau error. In simple terms, this means the auditors try to understand where and how mistakes or fraud might occur in the financial statement. Dengan memahami hal ini, auditor bisa mengetahui area mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih saat pemeriksaan. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang entitas dan lingkungannya, kemudian untuk memahami sistem pengendalian internal, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, dan menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan audit yang efisien dan efektif. Now that we understand what is risk assessment is, let's move on to its stage. Each stage plays an important role in helping auditors plan and perform an effective audit. The first stage is initial materiality atau materialitas awal. Materialitas awal ditetapkan secara proporsional yang besarnya bisa berubah ketika proses audit masih berlangsung. Materialitas awal secara keseluruhan merupakan jumlah maksimum yang tidak akan mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan, namun di atas jumlah tersebut diyakini oleh auditor akan membuat laporan keuangan mengandung salah saji. Jadi, materialitas awal ini membantu auditor menentukan batas kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Untuk dasar standarnya, auditor harus menetapkan materialitas awal atau initial materiality pada tahap perencanaan audit sebagai ambang batas untuk menilai signifikansi salah saji. Materialitas awal berfungsi untuk menentukan toleransi kesalahan, luas pengujian, fokus pada akun signifikan, serta menilai dampaknya terhadap opini audit. Artinya, tahap ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan juga fokus audit. Untuk pertimbangannya ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional auditor dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas entitas, stabilitas laba, harapan pengguna, dan regulasi industri. Umumnya menggunakan persentase 5% laba sebelum pajak atau 1% pendapatan, lalu disesuaikan dengan faktor kualitatif. Dengan kata lain, angka ini tidak ditentukan sembarangan, tapi lewat pertimbangan profesional sesuai kondisi perusahaan. Kemudian, materialitas kinerja, auditor harus menetapkan materialitas kinerja yang lebih rendah dari materialitas awal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko salah saji agregat, melebihi materialitas keseluruhan, serta mengantisipasi salah saji kecil yang bersifat kumulatif. Langkah ini membantu auditor lebih berhati-hati terhadap kesalahan kecil yang bisa berdampak secara keseluruhan. Lalu ada revisi materialitas. Materialitas bukan angka tetap, melainkan harus ditinjau ulang selama audit. Jika ada informasi baru ataupun perubahan kondisi signifikan, auditor wajib merevisi materialitas awal. Ini menunjukkan bahwa auditor harus tetap fleksibel dan menyesuaikan keputusan sesuai dengan kondisi terbaru. Okay, next we move on to the second stage, which is analytical procedures. This stage helps auditors get an early understanding of the company's financial performance. Prosedur analitis awal. Prosedur analitis dilakukan dengan membandingkan rasio keuangan klien dengan industri atau pesaing untuk mengidentifikasi kinerja perusahaan. Prosedur analitis dapat diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian, komponen, dan unsur informasi secara individu.
Bentuk-bentuk dari prosedur analitis awal ini bisa berupa perbandingan antar periode laporan keuangan, misalnya tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada perbandingan hasil aktual dengan anggaran atau proyeksi manajemen, analisis rasio keuangan seperti margin laba, likuiditas, solvabilitas, ataupun perputaran persediaan, lalu analisis hubungan logis antara pos laporan keuangan. Semua langkah-langkah ini membantu auditor mengidentifikasi pola, tren, ataupun perbedaan yang mungkin menunjukkan adanya risiko salah saji. Now, we are moving on to the next stage. We have understanding the entity and its environment atau pemahaman entitas dan lingkungan. This part is really important because it helps auditors see the bigger picture of the business they are auditing. Dalam menjalankan perikatan audit, auditor harus memiliki pemahaman mengenai entitas dan lingkungan bisnisnya, yakni sebagai berikut. Auditor harus memahami faktor-faktor eksternal seperti industri, peraturan, dan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Kemudian, auditor harus memahami karakteristik operasi entitas, struktur kepemilikan dan tata kelola, jenis investasi, rencana bisnis, serta cara entitas memperoleh pendanaan. Dan juga harus memahami mengenai pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi entitas, termasuk alasan perubahannya. Tujuannya agar auditor mudah mengidentifikasi resiko salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Membantu auditor dalam membentuk dasar prosedur audit sesuai karakteristik entitas dan mampu menilai desain dan implementasi pengendalian internal apakah benar-benar berfungsi dalam praktik. Elemen-elemen penting dalam pemahaman entitas dan lingkungan yang wajib diperhatikan auditor. Yang pertama adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah konteks makro yang mempengaruhi operasional entitas dan harus dipahami auditor untuk menilai risiko audit. Auditor perlu tahu faktor eksternal ini untuk memahami risiko audit yang mungkin muncul. Yang kedua, karakteristik entitas. Karakteristik entitas mencerminkan identitas internal organisasi yang mempengaruhi arah strategi dan resiko laporan keuangan. Ini membantu auditor melihat bagaimana kebijakan perusahaan bisa mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, sistem pelaporan keuangan. Sistem pelaporan keuangan mengubah transaksi menjadi laporan. Auditor menilai apakah sistem manual ataupun ERP karena keduanya beresiko bila kontrol lemah. Karena kalau kontrolnya lemah, resiko kesalahan bisa lebih besar. Yang keempat, pengendalian internal. Auditor harus menguji efektivitas nyata, karena seringkali pengendalian kuat hanya ada di dokumen tetapi lemah dalam praktiknya. Auditor harus memastikan kontrol tersebut benar-benar berjalan, bukan sekedar formalitas. Dan yang kelima, tujuan, strategi, dan resiko bisnis. Strategi bisnis dapat menimbulkan resiko salah saji, misalnya ketergantungan pemasok tunggal, gangguan pencatatan, dan lain-lain. Artinya, strategi bisnis harus dipahami agar auditor tahu di mana potensi resikonya. Yang keenam, faktor perubahan. Perubahan regulasi, teknologi, restrukturisasi, maupun kondisi eksternal dapat menggeser profil resiko entitas. Auditor harus peka terhadap perubahan, karena hal kecil bisa berdampak besar pada laporan keuangan. After the entity and its environment, the auditor then moves to assess the inherent risks, which focuses on how likely material misstatements could occur before considering any internal control. Inherent risks atau resiko bawaan adalah kerentanan asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap salah saji yang bersifat material. Auditor akan mengukur penilaian atas kemungkinan adanya salah saji material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal entitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi inherent risks yang pertama adalah sifat bisnis klien. Sifat dan karakteristik bisnis klien mempengaruhi tingkat risiko bawaan, terutama pada akun kompleks seperti persediaan, piutang dagang, dan aset tetap. Dengan kata lain, semakin rumit dan bervariasinya kegiatan bisnis klien, semakin besar pula peluang terjadinya kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Yang kedua, temuan audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan pada audit sebelumnya berpotensi terulang karena bersifat sistematik atau karena entitas lambat melakukan perbaikan.
Artinya, kalau dulu pernah ada kesalahan dan belum diperbaiki sepenuhnya, resiko yang sama bisa muncul lagi di audit berikutnya. Yang ketiga adalah pihak terkait. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan khusus meningkatkan resiko salah saji karena independensi dan objektivitasnya cenderung lebih rendah. Dengan kata lain, transaksi dengan pihak yang punya hubungan dekat seringkali sulit dinilai secara objektif. Jadi, auditor harus ekstra hati-hati. Yang keempat, transaksi non-rutin. Transaksi yang jarang terjadi seperti leasing ataupun restrukturisasi lebih beresiko salah saji akibat kurangnya pengalaman dalam pencatatannya. Transaksi yang jarang dilakukan ini biasanya tidak punya pola tetap, sehingga lebih mudah menimbulkan kesalahan saat dicatat. Dan yang terakhir adalah akun yang memerlukan estimasi manajemen. Akun yang melibatkan pertimbangan subjektif seperti cadangan piutang dan penilaian persediaan memiliki resiko bawaan yang tinggi karena bersifat perkiraan dan bergantung pada asumsi manajemen. Auditor harus menilai apakah estimasi tersebut masih wajar dan realistis. The fifth stage is control risks. Control risks atau risiko pengendalian adalah risiko di mana salah saji dalam asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap salah saji yang bersifat material yang tidak dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi pada waktunya oleh pengendali internal entitas. Secara sederhana, risiko ini muncul ketika sistem pengendalian internal perusahaan tidak berjalan efektif sehingga kesalahan bisa lolos tanpa terdeteksi. Ada dua cara yang dilakukan oleh auditor dalam mengevaluasi control risks. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi control risks. Misalnya, ketika otorisasi transaksi tidak dilakukan dengan benar atau tidak ada pengecekan ganda, kemungkinan salah saji akan meningkat. Yang kedua, melakukan tes keefektifan dari internal control. Tujuannya bukan hanya untuk menilai aturan yang tertulis, tetapi memastikan bahwa pengendalian itu benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari. After assessing the control risks, we move on to the next important concept, risk of material misstatement or simply ROMM. Risk of material misstatement merupakan risiko bahwa laporan keuangan suatu entitas mengandung salah saji yang bersifat material sebelum dilakukan audit. ROMM merupakan kombinasi dari inherent risks atau risiko bawaan dan control risks atau risiko pengendalian. Auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada dua level. Level pertama pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan atau inherent risks, dan pada level 2 yaitu tingkat asersi atau assertion level untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan control risks. Jadi ROMM ini membantu auditor memahami di bagian mana laporan keuangan paling beresiko mengandung kesalahan besar, baik karena sifat alami bisnis maupun lemahnya pengendalian internal. Komponen ROMM ada dua. Yang pertama inherent risks, yaitu resiko yang melekat pada suatu akun, transaksi, atau pengungkapan akibat sifat alami bisnis atau kerumitannya. Yang kedua control risks, risiko bahwa salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi dan diperbaiki oleh sistem pengendalian internal perusahaan. The last stage is communication with those charged with governance or TCWG and the internal audit unit known as SPI. Those charged with governance atau TCWG atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola adalah individu ataupun organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas seperti Dewan Komisaris ataupun Komite Audit. Sederhananya, TCWG ini adalah pihak yang memastikan perusahaan berjalan sesuai aturan dan tujuan. Auditor harus mengkomunikasikan kepada pihak TCWG mengenai hal yang berkaitan dengan kecurangan yang menurut pertimbangan auditor relevan dengan tanggung jawab mereka. Tujuan komunikasi dengan TCWG dan SPI supaya tidak ada kesalahpahaman antara auditor dan pihak pengawas perusahaan. Yang pertama itu mengkomunikasikan secara jelas dengan TCWG tanggung jawab auditor terkait dengan audit laporan keuangan dan gambaran umum tentang ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan. Yang kedua, memperoleh dari TCWG informasi yang relevan dengan audit. Yang ketiga, memberikan TCWG pengamatan tepat waktu yang timbul dari audit yang signifikan. Yang keempat, memajukan efektif dua arah komunikasi dengan auditor dan TCWG.
Masalah audit terkait dengan kepentingan tata kelola yang perlu dikomunikasikan. Yang pertama adalah tanggung jawab auditor sehubungan dengan audit laporan keuangan, agar TCWG memahami peran dan batasan auditor dengan jelas. Yang kedua, ruang lingkup dan waktu audit yang direncanakan, supaya TCWG tahu bagian mana yang akan diaudit dan kapan prosesnya berlangsung. Yang ketiga, temuan signifikan dari audit, misalnya kesalahan material atau kelemahan sistem yang perlu segera ditangani. Yang keempat, independensi auditor. Auditor wajib menjamin bahwa mereka bebas dari konflik kepentingan. Bentuk komunikasi antara auditor dan TCWG. Yang pertama, auditor berkomunikasi tertulis dengan TCWG mengenai temuan penting dan independensinya. Artinya, auditor harus melaporkan secara resmi hasil audit dan memastikan TCWG tahu bahwa auditor tetap independen. Kedua, komunikasi lisan harus didokumentasikan, sedangkan komunikasi tertulis disimpan salinannya. Dengan begitu, semua bentuk komunikasi tetap memiliki bukti yang bisa ditinjau kembali bila diperlukan. Yang ketiga, komunikasi dilakukan tepat waktu agar TCWG dapat menindaklanjuti dengan efektif. Maksudnya, auditor harus menyampaikan informasi penting segera setelah ditemukannya supaya TCWG bisa mengambil langkah cepat bila ada masalah. Yang kelima, surat perikatan audit menjelaskan bentuk komunikasi pihak terkait, isu penting, dan menegaskan bahwa komunikasi tidak menggantikan opini audit. Jadi, surat perikatan menjadi dasar resmi yang menjelaskan bagaimana dan dengan siapa auditor berkomunikasi selama proses audit. And finally, let's move to the conclusion of our discussion about risk assessment in auditing. Kesimpulannya, risk assessment merupakan tahapan krusial dalam proses audit karena menentukan sejauh mana auditor memahami resiko salah satu material yang mungkin terjadi. Dengan menganalisis entitas, lingkungan bisnis, dan efektivitas pengendalian internal, auditor dapat merencanakan prosedur yang lebih tepat dan efisien. Tahapan ini juga berperan penting dalam meminimalkan kegagalan audit, yaitu ketika auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari laporan keuangan. Melalui penilaian resiko yang tepat, kualitas audit dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap hasil audit pun meningkat. Thank you for watching and listening until the end. I hope this explanation helps you understand how important the risk assessment stage is in the audit process. See you in the next video.